Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan alasan analisis kebijakan dinamika politik kebijakan BAI di Indonesia. Latar belakang kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut policy atau policy yang berarti serangkai aturan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Setiawan 2021. Kebijakan dan politik seperti surat dan perangko artinya tidak dapat dipisahkan. Pendidikan menjadi bagian dari sebuah kebijakan publik. Contohnya, kebijakan terkait pemerataan kualitas anak sekolah yang dilakukan pemerintah dengan cara menggunakan sistem zonasi. Kebijakan ini pastinya menimbulkan persepsi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Adanya persepsi inilah yang membuktikan bahwa kebijakan kebijakan pendidikan tidak hanya sekedar menjadi hak orang dalam dunia pendidikan, tetapi juga masyarakat umum atau publik. Kemudian kebijakan PAI di Orde Lama, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pendidikan untuk membangun negara yang mandiri pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Salah satu upayanya adalah untuk memasukkan agama ke dalam kurikulum sekolah. Pada awal kemerdekaan Indonesia, banyak keputusan dan kebijakan penting yang diambil untuk mengatur berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, dan administrasi pemerintahan. Sehingga keputusan BPKNIP itu tidak serta-merta disetujui oleh semua masyarakat Indonesia. Jadi pada awal sistem pendidikan dilaksanakan masing-masing oleh instansi pendidikan. Kemudian pada tahun 1946 muncul Dasar Hukum Pendidikan Agama Islam yang termaktub dalam PP dan K dan Menteri Agama nomor 1142 garis miring PHGA pengajaran dan nomor 1285 garis miring KJ 9 pada Desember 1946 yang menyatakan bahwa pendidikan agama di sekolah rakyat diberikan mulai kelas 6 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1947. Peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi dasar hukum untuk pendidikan agama di sekolah. Kemudian menurut peraturan bersama Menteri tahun 1947, pendidikan agama hanya diwajibkan di sekolah SD, SMP, SMA dan mulai pada kelas 6. Kemudian dalam Undang-Undang tahun 1950, pendidikan agama dimulai pada kelas 1 sekolah dasar dan diterapkan pada sekolah menengah atas. Berdasarkan ketetapan MPRS tahun 1960, pendidikan agama diterapkan sudah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kemudian setelah peraturan pendidikan pertama dikeluarkan pada Desember 1946, kemudian disempurnakan pada 1950 setelah kedaulatan Indonesia pulih, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang pendidikan dan pengajaran di sekolah, khususnya mengatur terkait pendidikan agama. Ini menunjukkan bahwa pendidikan agama di sekolah telah memiliki dasar hukum setelah kemerdekaan. Tujuan yang ditetapkan oleh peraturan bersama dan kemudian diperkuat oleh undang-undang, namun status relatif lemah dalam praktiknya karena hanya bersifat opsional, yang berarti orang tua memiliki pilihan apakah anaknya ingin mengikuti pelajaran agama atau tidak. Selanjutnya, angin segar datang dari ketetapan MPRS nomor 2 MPRS
MBRS/1960 yang menetapkan pendidikan agama sudah mulai menjadi pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah rakyat atau SD sampai perguruan tinggi negeri, dengan syarat dan catatan ada pernyataan kesediaan mengikuti mata pelajaran agama. Adanya ketetapan MPRS tahun 1960 tadi juga mengakibatkan semakin memperluas cakupan pendidikan agama. Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR pun mengeluarkan ketetapan, yaitu ketetapan MPRS nomor 2 MPRS 1960 bab 2 pasal 2 ayat 3 yang menyatakan bahwasannya pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah rakyat sampai dengan perguruan tinggi negeri. Adapun SKB Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1951 yang pertama mulai kelas 4 sekolah rakyat. Pada masa itu pendidikan agama sudah diberikan. Yang kedua, jika daerah tersebut dinilai kuat agamanya, maka materi pendidikan agama dapat diberikan dari kelas 1, tapi dengan syarat pengetahuan umum di sekolah tersebut tidak boleh kurang. Yang ketiga, adanya durasi 2 jam per minggu untuk tingkat sekolah kejuruan, dan siswa yang mendapatkan pendidikan agama harus mendapatkan izin dari orang tua dan minimal jumlah siswa yaitu 10 dalam satu ruangan kelas. Dan yang kelima, Departemen Agama menanggung pengangkatan tenaga pendidik, biaya operasional, serta materinya. Lalu pada 6 tahun kemudian muncul lagi ketetapan MPRS sebagai lanjutan ketetapan sebelumnya. Ketetapan ini termaktub pada TAP MPRS nomor 2 tahun 1960 yang menerangkan pentingnya pendidikan agama bagi setiap peserta didik Indonesia. Namun dalam kebijakan tersebut masih dijelaskan secara eksplisit sehingga disempurnakanlah menjadi ketetapan MPRS tahun 1966 yang menghasilkan sebuah keputusan bahwa seluruh jenjang pendidikan wajib untuk ada pendidikan agama. Hal ini didukung karena mulai muncul paham agnostik atau tidak bertuhan, sehingga diharapkan melalui pendidikan agama ini dapat meminimalisir paham-paham tersebut. Kemudian pada kebijakan PAI masa Orde Baru, salah satu lembaga pesantren pertama kali memasukkan madrasah ke dalam sistem pendidikannya. Hal ini mendorong pertumbuhan pesantren sebelum tahun 1958. Madrasah diharuskan melaksanakan wajib belajar dan mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti sekolah negeri. Pada tahun 1965, dalam seminar pondok pesantren di Yogyakarta menghasilkan sebuah konsensus, yaitu pelajaran keterampilan seperti pertukangan dan pertanian harus dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Hal inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam untuk menuntut madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan madrasah dilanjutkan dan ditingkatkan dari kebijakan sebelumnya pada awal pemerintahan Orde Baru. Adapun keputusan Presiden nomor 34 tahun 1972 yang kemudian diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 dibuat sebagai tanggapan terhadap tindakan diskriminasi pemerintah. Isi keputusan dan instruksi ini dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Reaksi keras umat Islam terhadap pemerintah menjadi jelas setelah pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Dan surat keputusan bersama atau SKB nomor 3 tahun 1975 oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan,
dan Menteri Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 20 Maret 1975. Menanggapi kecemasan dan kekhawatiran umat Islam tentang penghapusan sistem pendidikan madrasah, SKB adalah model solusi yang memberikan pengakuan eksistensi madrasah dan keyakinan akan keberlanjutan pembentukan sistem pendidikan nasional. Lanjut kepada tingkat madrasah pada 1975 muncul gagasan pondok modern yang dimana tingkat madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah diakui setara dengan SD, SMP, dan SMA melalui surat keputusan bersama, sehingga lulusan madrasah tersebut bisa melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi. Pada masa Orde Baru, pesantren dibina melalui program 5 tahun atau PELITA. Muncul gagasan untuk membangun pondok pesantren dengan model baru pada tahun 1975 seperti pondok pesantren modern, pondok pembangunan, pusat Islam, dan pondok pesantren pembangunan. SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 1975 menetapkan bahwa pelajaran umum harus sekurang-kurangnya 70% dari kurikulum madrasah. Kebijakan pemerintah Orde Baru, terutama selama 20 tahun terakhir, sekitar 1980-an, memberikan perspektif positif tentang pendidikan Islam di sekolah. Kemudian pemerintah mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Yang pertama, Kitab MPRS nomor 27 MPRS 1966 menjadikan pendidikan agama Islam diberlakukan dari sekolah rakyat hingga perguruan tinggi. Yang kedua, semua jenis pendidikan baik itu madrasah ataupun umum dianggap setara. Dan subsidi dana dan pembinaan merupakan upaya pemerintah untuk memperhatikan pesantren. Yang keempat, pemerintah mengizinkan peserta didik perempuan beragama Islam untuk memakai rok panjang dan jilbab di sekolah. Lalu, pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ini mengenai sistem pendidikan nasional. Dan pemerintah itu memfasilitasi penyebaran dai ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi, dan mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku agama Islam yang kemudian didistribusikan ke masjid atau perpustakaan Islam. Dan penayangan pelajaran bahasa Arab di TVRI, kemudian mengorganisir musabaqah tilawatil Quran atau bisa kita sebut MTQ di berbagai tingkat pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, dosen IAIN dapat menerima pendidikan pasca sarjana baik di dalam maupun di luar negeri. Lanjut kepada kebijakan PAI di era reformasi. Periode ini disebut reformasi karena dianggap sebagai periode liberalisasi penuh kebebasan demokrasi. Masa reformasi Indonesia menjadikan Indonesia mempunyai prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dalam bidang pendidikan, prinsip itu berdampak pada proses pengelolaan dan teknologi sistem pendidikan nasional. Pada masa reformasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang sistem pendidikan nasional diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2003 dan khususnya pasal 12 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tersebut dinilai lebih bermakna dan dapat diterapkan. Pada era informasi ini, upaya untuk memasifkan pendidikan agama di sekolah tidak lagi kontroversial dibandingkan sebelumnya. Hal ini karena difasilitasi oleh semakin banyaknya intelektual dan aktivis muslim yang menduduki posisi berpengaruh di badan eksekutif dan legislatif. Selain itu, gerakan politik Islam juga mengalami kemunduran sehingga timbul rasa kerjasama yang lebih besar antara umat Islam dan pemerintah sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tahun 2013 muncul konsep kurikulum baru yaitu kurikulum 13 atau bisa disebut sebagai Kurtilas yang merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu KBK, kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Pada tahun yang sama, Mendikbud mengeluarkan Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang menjelaskan kompetensi inti yang terdiri dari dua kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual dan sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan, yaitu hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan baik dengan manusia. Bersama dengan kemajuan iptek, perubahan dan peningkatan mutu pendidikan sangat penting bagi institusi pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pendidikan nasional seharusnya kembali ke pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan sila keempat Pancasila untuk membangun masyarakat madani, sehingga pendidikan perlu direformasi, baik itu pendidikan nasional maupun untuk pendidikan Islam. Terlebih pendidikan Islam karena pendidikan Islam memiliki posisi yang sama dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus diupayakan untuk direformasi karena posisi sebagai subsistem pendidikan nasional tidak terpengaruh oleh UU Nomor 2 Tahun 1989. Setelah reformasi, kurikulum telah berubah beberapa kali. Setiap pergantian kekuasaan selalu disertai dengan pergantian kurikulum pendidikan. Berdasarkan Sigisnas atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, tujuan dari suatu pendidikan yaitu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ini, terdapat banyak perbedaan di kalangan anggota DPR karena di antara mereka saling menginginkan kepentingannya. Hal ini menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sulit diresmikan. Kebijakan akomodatif diperlukan agar mendukung pertumbuhan pendidikan Islam telah membina hubungan positif dengan umat Islam dan kontribusi terhadap suasana yang harmonis. Regulasi pendidikan Islam mulai hadir bersamaan dengan perkembangan pendidikan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi pendidik yang baik kepada dirinya sendiri maupun kepada peserta didiknya. Namun, di samping munculnya UU baru masih ada PR pemerintah terkait pendidikan, terutama kebijakan pendidikan agama Islam yang belum rampung pada masa reformasi. Dampaknya, kedekatan hubungan antara pendidikan dan politik mempunyai dampak positif dan negatif terhadap pembangunan pendidikan.
Dampak positif dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemain politik penting dapat memberikan subsidi terhadap pendidikan. Dengan subsidi ini, pendidikan dapat bisa berkembang sebagaimana mestinya. Apabila mereka yang bertanggung jawab secara politik terhadap pendidikan tidak mempunyai kompetensi di bidang pendidikan, maka hal ini tentu akan membahayakan di dunia pendidikan. Namun jika mereka berada dalam sistem pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan pendidikan dan dapat dipercaya serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan, maka besar kemungkinan akan memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan pendidikan khususnya di Indonesia. Kesimpulannya, dinamika kebijakan pendidikan agama Islam telah terjadi sejak zaman penjajahan. Pada masa Orde Baru, madrasah MI, MDS, dan MA telah diakui setara dengan SD, SMP, dan SMA melalui TAP MPRS tahun 1966 yang diberlakukan dari sekolah rakyat hingga perguruan tinggi. Pada masa reformasi, pendidikan Islam memiliki posisi yang sama dalam sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999. Pasca reformasi sampai sekarang, pendidikan agama Islam dicantumkan dalam UU Pendidikan yang sedang berlaku sekarang, UU Nomor 20 Tahun 2003. Disahkannya UU Pesantren Perpres Nomor 28 Tahun 2021. Saat ini pendidikan agama Islam telah dilaksanakan di Indonesia dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, informal. Pendidikan formal meliputi pendidikan agama Islam di sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan.